dapat kalau misalnya ingin mengisi konten di lamannya milik FIB Mbak Rika? Tata cara. Tantangannya. Tantangannya. Oh ya. Baik, terima kasih Mas Adit. Ini izin mewakili ya sebenarnya ini teman-teman juga tim medsosnya FIB juga hadir gitu ya. Nah kebetulan kami yang mengkoordinasi gitu ya. Jadi untuk media sosial tidak hanya laman tapi juga Instagram gitu ya. Dan juga kanal pengetahuan. Kalau tantangannya di FIB itu kan cukup beragam ya. Kita punya 21 program studi dan semuanya aktif semuanya untuk kegiatannya. Nah ini makanya kita juga perlu kalau untuk mengandalkan tim media sosial di fakultas itu karena juga jumlahnya cukup terbatas gitu ya. Nah itu kita akhirnya merengkuh teman-teman prodi gitu ya di prodi. Nah itu ada juga perpanjangan tangan kita jadi selalu memberikan update gitu ya ketika prodi X misalnya pariwisata ada kekunjungan dari Ratu Inggris atau apa kemarin kayak gitu ya ada putri Indonesia kayak gitu. Jadi kita saling koordinasi ketika memang sudah ini besok kapan? Ini ada kunjungan langsung kita tiktokan. Kita liput, ada petugas yang di lapangan dan kita bisa langsung update gitu ya. Dan memang tantangannya sekarang kan semuanya harus dihubungkan dengan SDGs. Nah, ini kemarin kita juga ngundang tim dari reputasi UGM itu ya. Nah itu bagaimana kiat-kiatnya karena memang untuk SDGs ini kan sudah masuk ke TCK ya target capaian kinerja UGM. Nah itu bagaimana menulis untuk sebuah rilis agar bisa tercount itu masuk indikator SDGs. Nah itu kita sudah tahu gitu ya. Jadi ketika membuat rilis konten itu triknya seperti apa. Jadi ada acuannya harus di SDGs keberapa. Misalnya terkait well-being karena kita kalau tiap Jumat pagi itu ada FIB sehat ya. Jadi ada olahraga bersama. Pokoknya tidak hanya untuk Kendik tapi dosen dan mahasiswa. Nah itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya Mas ya karena memang kita beragam dan cukup banyak untuk warganya gitu Mas Adit. Kalau Mbak Rika, satu humas FIB itu berapa personil? Di humas itu kita ada 1 Bu Switi, ya terus dibantu ada part-timer dari mahasiswa, ya 3, kemudian pengelola lamanya itu ada Mas Fajar. Ya, nah itu juga single fighter itu ya, tapi memang sekarang kita sudah ada beberapa tambahan dari mahasiswa part-timer gitu ya Mas ya, jadi kita memberdayakan itu. Oke. Berarti sebenarnya yang tetap hanya 1 begitu ya, tapi digawangi oleh teman-teman mahasiswa yang lainnya mahasiswa part-timer. Oke. Mbak, anugerah Humas UGM kira-kira dapat nominasi juara berapa dari FIB? Kalau kita, ya kita sih selalu berpikir optimis ya, semoga jadi juara berapa Mbak Switi? Juara 1 katanya juara 1, luar biasa. Semoga bisa dapat juara 1 betulan ya Mbak ya. Terima kasih. Oke, optimis dulu lah. Optimis ya. Yes, betul. Terima kasih Mbak Rika. Saya mau ke Mbak Rasya. Kategori Instagram ya, kemarin mengajukan begitu ya. Instagramnya Fakultas Teknik yang mengelola berapa orang sih Mbak? Kalau dari Fakultas Teknik itu ada koordinator Pak Purwoko, itu 1 orang koordinator. Kemudian untuk yang diperbantukan itu nanti ada dari teman-teman tenaga kependidikan yang turut membantu untuk pengelolaan Instagram tersebut. Oke. Seperti itu. Sejauh ini tantangan terberatnya apa untuk ngisi konten-konten di Instagram? Kan sekarang Gen Z, milenial itu kan aksesnya semua ke Instagram gitu ya, apalagi Fakultas Teknik itu mesti banyak sekali yang nge-search di Instagram. Tantangannya apa sih Mbak Rasya? Kalau tantangan pengelolaan Instagram itu sebetulnya pada perkembangan teknologi digital ya saat ini karena para pengguna generasi Z tadi seperti yang Bapak sampaikan itu kan memiliki kebutuhan yang terus berganti dan kita perlu beradaptasi terhadap konten apa yang kira-kira sedang naik sekarang kayak gitu. Apabila di Fakultas Teknik sendiri pengelolaan Instagramnya itu kami cukup adaptif dalam respons ketika kemudian ada trending yang sedang naik seperti itu. Termasuk fitur-fitur di Instagram sendiri cukup memudahkan ketika kami misalnya ada kunjungan dari departemen yang cukup perlu langsung direspons ya karena ketika kita menunggu beritanya itu kan nanti akan ketinggalan
ketinggalan arus informasinya, sehingga kalau di Instagram itu langsung kami upload ke story atau kemudian langsung kami repost seperti itu. Oke. Kalau setiap kegiatan apakah di-post di Instagram semuanya Mbak? Semua kegiatan di Fakultas Teknik? Atau dipilih? Idealnya yang kami harapkan setiap kegiatan itu masuk ya untuk menjangkau dan memastikan bahwa setiap pihak itu sama pentingnya dan perlu untuk terlibat. Cuman mungkin satu PR-nya adalah karena di Fakultas Teknik itu kan terdiri dari banyak departemen dan masing-masing departemen sebetulnya memiliki akun Instagram sendiri Pak. Jadi mereka kadang mengunggah informasinya dicukupkan pada akun Instagram tersebut, sehingga yang perlu menjadi PR dari kami adalah memastikan bahwa setiap tim yang mengelola humas departemen masing-masing itu setelah memberikan update terhadap kegiatan yang berlangsung di departemen itu juga menginfokan kepada tim media sosial yang ada di fakultas untuk kemudian kami up juga seperti itu. Oke, Mbak, anugerah humas kira-kira dapat juara berapa Mbak teknik? Kalau Fakultas Teknik kan mengajukan semuanya ya. Oh semuanya? Ya, wah luar biasa. Kalau di Instagram kira-kira dapat juara nggak nanti? Kami harap sih. Kami harap ya? Ya tentu saja seperti tadi. Berarti ke 6 kategorinya mengajukan semua? Iya ke 6 kategorinya mengajukan. Hah? Unggulannya apa sih kalau yang diajukan terutama yang Instagram? Unggulannya apa kemarin? Kalau di Instagram itu yang kami unggulkan ada mengenai jumlah pertumbuhan followersnya, kemudian jumlah kontennya sudah ribuan dan kami cukup sering update setiap harinya. Lalu mayoritas yang mengakses akun Instagram itu kebanyakan didominasi oleh anak muda dari usia 18 hingga 24, sehingga kami memastikan bahwa konten-konten yang kami unggah di Instagram itu tetap relevan. Dan kemudian juga mungkin keberagaman konten ya, karena kami ada berbagai macam konten mulai dari reels, lalu berita informatif, kemudian carousel yang terdiri dari beberapa slide seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rasya, luar biasa. Dan dari Fakultas Teknik semoga ada informasi yang positif hari ini ya. Amin. Semoga dapat juara, mengajukan 6, semoga 6-6-nya dapat juara semuanya. Atau mungkin salah 3-nya, atau salah 4, atau salah 5-nya mungkin barangkali dapat ya. Salah FIP 6-nya juga Pak, semoga. Salah 6-nya. Oke, terima kasih untuk kategori Instagram. Saya mau ke TikTok nih. FEB nggak berani maju kayaknya ini ya. Atau nunggu yang semuanya tanya tantangannya apa. Apalagi sekarang kayaknya vokasi kayaknya masih baru ya TikToknya ya. Itu sekarang followernya juga sudah mulai merambah naik gitu. Tantangan untuk ngisi kontennya apa sejauh ini? Baik, terima kasih. Mungkin secara tantangan hampir sama seperti yang dari Fakultas Teknik karena kan itu sosial media ya Mas. Tapi menurut kami, khususnya saya kan sebagai pengelolanya, itu memang gaya bahasanya sedikit berbeda di Instagram. Jadi memang mungkin kemarin-kemarin kita juga mengadakan pelatihan tes perkumpulan dengan kehumasan di seluruh UGM itu memang menurut survei itu ternyata gaya bahasa di Instagram atau sosial media lain itu sangat berbeda-beda dan karakter audiensnya itu juga berbeda. Nah mungkin tantangannya itu mencari inspirasi kira-kira yang bisa FYP ini apa ya, terus yang sekiranya itu masuk dalam ke UGM-an tuh apa ya, sama yang pastinya berkaitan dengan promosi unit kami sih Mas. Jadi memang tantangan terbesarnya mungkin lebih ke itu. Oke, sejauh ini ada tim konten kreator nggak di sekolah vokasi untuk ngisi TikTok? Oke, iya jadi memang seingat saya sih dulu kenapa kita bikin TikTok itu waktu UGM launching TikTok itu kan kayaknya pasti pasanya pandemi, seingat saya sih 2021 ya Mas, itu saya langsung kepikiran wah boleh nih ikut-ikut bikin TikTok, dan ternyata waktu itu juga masanya penerimaan mahasiswa baru ya Mas, di mana kita juga baru promosi sarjana terapan di sekolah vokasi. Nah itu ternyata banyak sekali Camaba itu yang ternyata lebih banyak pengguna TikTok juga, jadinya oh itu menjadi nilai plus kita ternyata dengan kita membuat TikTok itu promosinya semakin lebih gencar. Jadi ya itu sih Mas. Kemarin dari 6 kategori ngajuin berapa sekolah vokasi? Cuma TikTok aja. Cuma TikTok aja. Kebetulan yang mengelola itu di Humas secara strukturnya ini ada di bawah manajer unit, kemudian pengelola sosmednya hanya saya dan ada pengelola lama. Jadi timnya cuma 3, tapi kita dibantu oleh tim penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya teman-teman ganti. Nah itu yang sangat berkontribusi di situ. Jadi mahasiswa lumayan sekitar 6 sampai 10 orang gitu. Oke. Kalau di vokasi tim humas ada berapa sih, Mbak? Tim humas stafnya hanya 2. Stafnya hanya 2? Stafnya hanya 2 dan dibantu oleh manajer unit juga. Dan kebetulan beliau juga hadir. Oke, siap. Kalau
pede-pedean. Kira-kira TikTok dapat juara berapa Mbak? TikTok harus optimis ya Mas, pastinya juara 1. Juara 1 luar biasa. Semoga bisa dapat Ya, juara 1 semoga. ya. Kesini sama siapa Mbak Leonita? Sama teman-teman semuanya hadir Mas, alhamdulillah. Mas Yoga ya, Mas ada. Yoga ada manajer saya. Oh, ada Mas Erlin, Erlin juga, ya Mas Allah. Adito sih kenal. Baik, terima kasih. FEB mau maju nggak nih jadinya? Jam berapa ya FEB ya? Saya lupa. 4 ya, 4. FEB. Ya, FEB, mungkin pertanyaannya sama. Kemarin apa sih tantangannya untuk bisa ikut serta di Anugerah Humas untuk bisa siap dinilai gitu sama tim kita? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tantangannya Mbak Rere, dibantu Mbak. Sebenarnya Mbak Rere yang ketua humasnya Mas, saya hanya membantu pengupload aja. Kalau tantangannya ya mungkin sama ya dengan teman-teman ya. Yang pertama konten, kemudian jangkauan dari konten yang kita upload itu untuk siapa gitu kan. Kemudian setelah kita upload, engagement dari pemirsa itu seberapa gitu. Nah jadi kira-kira itu Mas. Hari ini juara apa, juara berapa, kategori apa? Mudah-mudahan 4-4-nya. Oke, yakin nih juara 1, 2, Mudah-mudahan juara 1 semua nih Mas. juara 1 semua. Yang dipanggil juara 1 semua setuju? Oh yang setuju beberapa aja, tapi yang lainnya nggak tahu ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk keempat teman-teman saya ini. Ya meskipun yang saya panggil hanya 4 dari ke-6 kategori yang dilombakan, semoga teman-teman yang lainnya sama rekrut mahasiswa untuk bisa membantu. Nah, bisa mulai dipikirkan dari sekarang. Baik, karena tentunya kita akan memulai acara di siang hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan Bapak Ibu semua yang mungkin baru pertama kali hadir di acara Pojok Bulak Sumur, kami ucapkan selamat datang di acara Pojok Bulak Sumur. Pojok Bulak Sumur ini awalnya diinisiasi oleh salah seorang wakil rektor kita, yaitu wakil rektor bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan alumni. Tujuannya sebenarnya simpel, ingin mendekatkan tokoh-tokoh UGM ke media. Ya, barangkali teman-teman atau para pakar dari Universitas Gadjah Mada ini banyak sekali sumbangsihnya, pemikirannya, kadang suka tidak terekspos begitu. Makanya kita buat acara ini sedemikian rupa santai, tapi tetap bisa menyampaikan ya pemikiran atau mungkin gagasan dari para pakar. Nah, untuk tema hari ini ya kita akan membahas mengenai capaian UGM baik dari segi pendidikan dan pengajaran dan juga dari kemahasiswaan dan pengabdian kepada masyarakat. Dan nanti di akhir sesi kita akan umumkan ya Anugerah Universitas Gadjah Mada tahun 2023 Anugerah Humas dan juga Fortagama Award tentunya terkhusus untuk para awak media yang hadir pada hari ini. Kita akan ada beberapa nominasi dari fotografer yang aktif meliput kita, media cetak, media televisi, media online, dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman pengurus humas fakultas akan kita umumkan 6 kategori yang masing-masing akan diumumkan masing-masing 3 juara. Jadi silakan harap-harap cemas atau harap-harap bahagia untuk kita umumkan di siang hari ini. Untuk mengawali Pojok Bulak Sumur kita di pagi hari ini, mohon berkenan Bapak Sekretaris Universitas untuk dapat membuka acara Pojok Bulak Sumur ini. Salah seorang dosen favorit saya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang ada teman-teman dari hukum di sini? Ada nggak? Oh nggak ada. Nah ini harapannya nanti Pak Andi bisa mengundang teman-teman dari Fakultas Hukum untuk ikut serta di acara Pojok Bulak Sumur ataupun Anugerah Humas. Berkenan untuk membuka acara Pojok Bulak Sumur edisi Desember 2023. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Dr. Andi Sandi Antonius Tabusasa Tonralipu SHLLM. Kami silahkan. Matur nuwun Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Iki anune Dit ojo lunga sik bojone aku malan. Bar kuwi dijak pit-pitan anu. Bapak Ibu, terima kasih untuk hadir di Bulak Sumur ini. Jadi Pojok Bulak Sumur ini memang digagas untuk diskusi kita secara lebih informal
Makanya ini angkringan, cuman angkringannya tambah lama tambah sedikit ini. Nanti anggarannya saya minta. Ini karena jajanannya tambah lama tambah sedikit ini. Dulu banyak gitu. Ini karena harusnya properti tapi sebelum jadi properti itu dihabisin sama teman-teman humas gitu. Jadi ke depan nanti ininya propertinya akan dibuat lebih baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, selama 1 tahun ini gitu, kita punya up and down. Jadi ada prestasi kita, ada juga masalah yang di kita. Karena selalu orang mengatakan UGM itu sangat seksi. Jadi kalau Mas WR Arijito itu mengatakan begini, ember suwek wae ditempeli lambang UGM payu nek didol. Wong watuk wae orang Batu aja di UGM itu pasti kedengaran kemana-mana. Apalagi dengan situasi hari ini, pemilu gitu. Nah, capaian dan kerja keras kita selama ini bukan suatu kejadian yang hanya sekali, tetapi ini by proses. Dan itu jauh-jauh hari kita siapkan. Nah, capaian-capaian ini sebenarnya bukan tujuan akhir dari UGM. Tujuan akhir dari UGM itu satu, gitu, mengantarkan para calon-calon pemimpin negara itu ke pintu gerbang mereka masuk ke dunia kerja. Nah, kadang-kadang kita itu berpikir bahwa tugas kita hanya mendidik. Tetapi sekarang itu semua aspek harus disiapkan. Baik itu dari sisi mental, baru tadi pagi rapat dengan MWA berkaitan dengan kesehatan mental kita. Nah, yang dituju itu dilihat banyak mahasiswanya. Padahal kadang-kadang dosen sama tendiknya itu juga mentalnya lebih berat sebenarnya dari mahasiswanya dan Cuman kita belum pernah di screening. Nanti kalau mau di screening daftar ke Mbak Erika itu. Jadi itu nanti hasilnya seperti apa? Pasti saya yakin lebih berat daripada mahasiswa, gitu. Karena kita hampir tiap hari itu ada tekanan. Nah, tekanan itu sebenarnya tujuannya bukan dalam artian bahwa kita harus mencapai itu. Wong ini proses. Kadang-kadang kita itu kalau kalah kompetisi, gitu ya, selalu kok kalah atine enggak. Karena saya lihat di beberapa tempat itu yang memang skornya tinggi, itu semua instan. Dan saya selalu mengatakan ke Bapak Ibu gitu, kita jangan ikut-ikut cara mereka. Memang ini proses kita, ya kalau kalah ya sudah, kita kalah. Tapi saya yakin kalahnya itu bukan karena kalah mutunya atau realnya di lapangan, cuman gara kalah administrasi saja. Makanya kayak kemarin ada sebuah universitas yang mengatakan 90% mata kuliahnya itu sudah model problem based learning gitu. Lah 90% ini berarti termasuk fakultas hukum itu. Lah saya itu dari fakultas hukum yang nerapkan PBL itu baru berani fakultas hukum UGM. Itu pun cuma 1 mata kuliah. Fakultas hukum yang lainnya itu tidak nggak berani. Lah kok ono universitas yang mengatakan 90% dia pakai PBL. Berarti ngapusinya yo temenan toh wi. Ya saya bilang ya silakan saja kalau dia menang nggak apa-apa. Tapi kita by proses. Dan terakhir Bapak Ibu mewakili Bapak Ibu di pimpinan universitas kepada teman-teman semua khususnya teman-teman tendik, matur nuwun atas kerja kerasnya, kerjasamanya dan dedikasinya selama ini. Apa yang kita capai ini belum maksimal, tetapi kita juga harus mengukur kemampuan kita. Kita tidak akan mempush orang sampai pada level yang di luar kemampuannya. Niatnya itu pengen bangun institusi tapi malah ngembruk ke institusi. Jadi itulah kenapa hari ini kita temanya itu agak santai. Tujuannya itu apa? Tadi pesan Prof Hairil, jangan lupa bahagia gitu. Tapi jangan bahagia terus. Kok guyu dewe kok disangka wong edan awak dewe malahan. Nanti jadi teman ke psikologi lagi, dicek lagi gitu kan. Terakhir terima kasih saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang mendapatkan penghargaan dan tolong penghargaan ini cuman
step awal. Mohon lebih baik ke depannya dan kita akan berusaha bahwa prestasi Anda itu punya impact di dalam take home-nya kita. Maten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris Universitas Andi. Terima kasih untuk sambutan dan juga sudah berkenan untuk membuka. Untuk edisi bulan Desember, rencana bulan Desember ini kita akan mengadakan 2 kali. Kalau jadi ya, 2 kali sesi Pojok Bulak Sumur. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai capaian Universitas Gadjah Mada dalam kurun waktu 1 tahun kita ke belakang ini ya. Nah, dari capaian-capaian itu selain dari kemahasiswaan dan juga di bidang pengajaran. Salah satunya juga terkait dengan inklusivitas kampus Universitas Gadjah Mada. Apakah sudah ramah untuk para rekan-rekan kita yang difabel dan lain sebagainya, termasuk untuk aku mau semua. Nah, nanti akan kita bahas di sini dan saya lihat sebetulnya para narasumber sudah bersiap di belakang saya. Mungkin saya akan undang semua narasumber untuk bisa bergabung ke sini. Oh ya, saya ingin menyapa teman-teman media juga yang sudah hadir. Ada Pak Agus Sutantoro dari Metro TV, ada juga tadi Mas David dari KR, terima kasih. Dan juga teman-teman media lainnya yang mungkin saya agak kelewat 1, 2, 3 orang gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini dan harapannya nanti tetap stay karena kita akan umumkan Fortagama Award juga untuk kita mengapresiasi rekan-rekan media yang sudah kerap kali membantu publikasi di Universitas Gadjah Mada ya. Oke. Baik, karena narasumber sudah bersiap ya, namun ini katanya ada beberapa perubahan sedikit. Katanya kita mau awarding dulu nih. Boleh nggak kita awarding dulu? Boleh? Yakin? Oke. Ada yang sudah optimis akan mendapat juara 1? Oke, vokasi tok ya yang dapat juara 1. Ada yang optimis nanti dapat juara 2? Enggak ada ya. Ada yang optimis dapat juara 3? Oke, ya saya harapkan semuanya bisa optimis ya. Karena ada 6 kategori ya. Kita akan umumkan yang pertama terlebih dahulu karena pesertanya yang mengajukan itu tidak hanya dari fakultas, tentunya untuk semua yang mengajukan ke sistem kita. Tim penilai dari kita tidak hanya tim humas dari Universitas Gadjah Mada, tapi kita dibantu juga oleh teman-teman profesional lainnya. Ada konten kreator, ada podcaster, dan juga ada salah seorang pakar dari Universitas Gadjah Mada. Dan juga konten kreator lainnya yang juga membantu untuk pers. Boleh tunjuk tangan dong. DPP FKKMK nya 3? Serius? Oke. Dari kategori siaran pers, Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Direktorat Penelitian, Fakultas Pertanian, dan juga Fakultas Kedokteran Gigi. Dengan Dewan Juri, Haris, wartawan dari Kompas, Satria Dinugraha, Koordinator Bidang Pemberitaan, dan juga Saudara Kurnia Ekaptiningrum, salah seorang reporter dari Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan hasil penilaian dan pleno Dewan Juri, berikut adalah pemenang dari kategori siaran pers. Dimohon kepada para pemenang untuk dapat maju ke depan untuk dapat menerima penghargaan. Juara ketiga untuk kategori siaran pers, selamat kepada Fakultas Teknik. Silakan maju ke depan. Juara kedua untuk kategori siaran pers, selamat kepada Fakultas Filsafat. Dan juara pertama untuk kategori siaran pers di Anugerah Humas Universitas Gadjah Mada tahun 2023, selamat kepada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran. Silakan kepada para pemenang. Juara kedua dari fakultas sudah selesai. Kita akan umumkan untuk kategori berikutnya. Kategori laman. Peserta yang mengirimkan diantaranya ada Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Fakultas Teknologi Pertanian, Kantor Alumni, Fakultas Ilmu Budaya, Pusat Studi Kebudayaan, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
selaku Kepala Biro Transformasi Digital. Eko Paris Besteriana Yulianto, pengelola laman Universitas Gadjah Mada, dan Mega Putra Zulfikar, yang juga merupakan pengelola laman Universitas Gadjah Mada, berhasilkan hasil penilaian dan pleno Dewan Juri. Juara ketiga untuk kategori laman. Selamat kepada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Selamat meraih juara ketiga. Juara kedua untuk kategori laman. Selamat kepada Fakultas Ilmu Budaya. Dan juara pertama untuk kategori laman. Selamat kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kami silakan kepada para maju ke depan. Karena ada 6 kategori, kita umumkan 3 terlebih dahulu untuk masing-masing kategori, dan nanti akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Sekretaris Universitas, atau mungkin kalau tidak atau berhalangan hadir nanti akan diserahkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni. Baik, siaran pers, selamat kepada Fakultas Teknik. Selanjutnya, juara kedua untuk kategori siaran pers, selamat kepada Fakultas Filsafat. Dan juara pertama untuk kategori siaran pers, selamat kepada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran. Selanjutnya untuk kategori laman, masih dengan Prof. Hening, mohon berkenan untuk menyerahkan. Juara ketiga kategori laman, selamat kepada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Juara kedua kategori laman, Fakultas Ilmu Budaya. Dan juara pertama untuk kategori laman, Anugerah Humas UGM 2023, selamat kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Mohon berkenan kepada Profesor Hening untuk berfoto. Terima kasih kepada para pemenang, silahkan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang kategori laman dan juga siaran pers. Untuk kategori media sosial Instagram, Bagus Krisnawan, konten kreator dan juga direktur. Fristo Adi, fotografer dan juga pengelola media sosial UGM, serta Doni Trisvian, fotografer sekaligus pengelola media sosial Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, juara ketiga untuk kategori media sosial Instagram, selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Juara kedua untuk kategori Instagram, selamat kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Untuk kategori Instagram, juara pertama diraih oleh Direktorat Kemahasiswaan, Bisnis, Direktorat Kajian dan Inovasi Akademik, Fakultas Filsafat, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Direktorat Teknologi Informasi. Dengan Dewan Juri dan tim penilai, Rizky Ardi Nugroho selaku konten kreator dan podcaster, Dina Karyo Dimejo, koordinator bidang hubungan masyarakat, serta Devi Anfiana, admin dan sekaligus pengelola media sosial Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan hasil penilaian dan pleno Dewan Juri, juara ketiga untuk kategori media sosial YouTube diraih oleh Direktorat Kajian dan Inovasi Akademik. Juara kedua untuk kategori media sosial YouTube diraih oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan juara pertama untuk kategori media sosial YouTube, selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada
Kepada para pemenang kategori media sosial Instagram dan YouTube, mohon berkenan untuk naik atau menuju ke depan untuk bisa diserahkan penghargaan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Ari Sujito, Esos MSI, untuk pemenang penghargaan yang pertama kategori media sosial Instagram. Juara ketiga diraih oleh Fakultas ISIPOL. Juara kedua diraih oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk kategori media sosial Instagram. Dan juara pertama, selamat kepada Direktorat Kemahasiswaan meraih juara pertama untuk kategori media sosial Instagram. Kategori berikutnya, media sosial YouTube. Juara ketiga atau terbaik ketiga diraih oleh Direktorat Kajian dan Inovasi Akademik. Juara kedua diraih oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan juara pertama kategori media sosial YouTube, selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mohon berkenan kepada Pak Arisito untuk berdua kategori yang berikutnya, yakni media sosial TikTok dan juga yakni kategori media sosial TikTok dengan peserta Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, dan Fakultas Teknik. TikTok yang mengirimkan hanya 4 peserta saja. Dengan Dede Andi Arsana, konten kreator sekaligus dosen dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, serta Astri Wulandari, pengelola media sosial Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan hasil penelitian dan pleno Dewan Juri, juara atau terbaik 3 kategori media sosial TikTok, selamat kepada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Juara kedua untuk kategori media sosial TikTok, selamat kepada Sekolah Vokasi. Dan juara pertama untuk kategori media sosial TikTok, apakah akan diraih oleh Fakultas Teknik atau akan diraih oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Juara pertama untuk kategori media sosial TikTok, selamat kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Komunikasi publik yang hanya mengirimkan 3 peserta saja, yakni dari Fakultas Teknik, Pusat Studi Kebudayaan, dan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Dengan Dewan Juri dan tim penilai, ada Syaifa Tania, dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Gloria Barus, pengelola media sosial Universitas Gadjah Mada, serta Ivani Rogo, pengelola Humas Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan hasil penilaian dan pleno Dewan Juri, juara ketiga kategori kampanye komunikasi publik, selamat kepada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Juara kedua untuk kategori kampanye komunikasi publik, selamat kepada Pusat Studi Kebudayaan. Dan juara pertama untuk kategori kampanye komunikasi publik diraih oleh the one and only Fakultas Teknik. Dan untuk yang menyerahkan pemenang kategori kampanye komunikasi publik, mohon berkenan Sekretaris Universitas Bapak Dr. Andi Sandi Antonius Tabusa Satuan Ralipu untuk bisa menyerahkan penghargaan. Mohon berkenan kepada 2 kategori, yakni kategori media sosial TikTok dan juga kategori kampanye komunikasi publik. Juara ketiga TikTok
FKKMK. Juara kedua TikTok Sekolah Vokasi. Dan juara pertama untuk kategori media sosial TikTok yakni Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kategori berikutnya yakni kategori kampanye komunikasi publik. Selamat kepada juara ketiga FKKMK Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Juara kedua diraih oleh Pusat Studi Kebudayaan. Dan juara pertama diraih oleh Fakultas Teknik. Kemudian juga kategori kampanye komunikasi publik. Iya, boleh gaya bebas mungkin, tapi jangan ya hanya boleh kepal aja ya. Oke, selamat kepada kategori. Cukup menarik untuk bisa didapatkan atau bisa mendapatkan hasil kejuaraannya. Selamat kepada para pemenang sekali lagi ya. Oke, untuk berikutnya karena di sini juga ada rekan-rekan media. Rekan-rekan media kita akan umumkan juga untuk Fortagama Award tahun 2023. Untuk Fortagama Award kita akan ada beberapa kategori. Yang sudah saya pegang ini ada 6 kategori, yakni pewarta foto terbaik, wartawan teraktif meliput konferensi pers, media cetak terbanyak meliput atau memberitakan tentang UGM, televisi interaktif, media online terbanyak meliput atau memberitakan tentang UGM, dan radio teraktif memberitakan Universitas Gadjah Mada. Oke, kita akan umumkan yang pertama. Untuk kategori pewarta foto terbaik tahun 2023 untuk Fortagama Award diraih oleh Saudara Guntur Aga Tirtana. Kepada para pemenang Fortagama Award mohon berkenan untuk maju ke depan. Gak perlu difoto mungkin ya Mas Ito ya, fotografer. Lalu untuk kategori berikutnya yakni wartawan teraktif konferensi pers di Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Selamat kepada Catur Dijanati, tapi hari ini berhalangan hadir ya. Selanjutnya untuk kategori media cetak yang terbanyak meliput tentang Universitas Gadjah Mada di tahun 2023. Selamat kepada Kedaulatan Rakyat. Dan kategori berikutnya televisi teraktif yang memberitakan Universitas Gadjah Mada di rentang tahun 2023. Selamat kepada Metro TV. Salah seorang wartawan senior yang saat ini juga masih aktif meliput di Universitas Gadjah Mada, Pak Agus Utantoro. Terima kasih. Selanjutnya untuk kategori media online terbanyak memberitakan tentang UGM di tahun 2023. Selamat kepada Kompas.com. Aku masuk berita. Dan kategori terakhir, radio teraktif memberitakan tentang UGM di tahun 2023. Selamat kepada Radio Republik Indonesia atau RRI. Kepada para pemenang Fortagama Award mohon berkenan untuk menuju ke depan untuk diserahkan penghargaan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Dr. Ari Sujito, Esos MSI. Mohon berkenan apabila Bapak Dr. Ari Sujito masih berada di tempat ini untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada para awak media yang tergabung ke dalam Fortagama atau Forum Pewarta Keluarga Gadjah Mada, ya. Ya. Beberapa kategori sudah kita umumkan. Yang pertama untuk kategori radio.
selamat kepada Radio Republik Indonesia atau RRI yang merupakan radio teraktif yang memberitakan, lalu media televisi terbanyak memberitakan tentang UGM. Selamat kepada Metro TV, ada Pak Agus Sutantoro, dan juga media cetak, selamat kepada Kedaulatan Rakyat, Mas David, juga kepada pewarta foto terbaik 2023 untuk Fortagama Award, selamat kepada Mas Guntur Agatirtana. Ya, tentunya kepada para media yang sudah berhasil mendapatkan penghargaan di Fortagama Award akan mendapatkan sedikit pesangon dari Universitas Gadjah Mada. Ternyata bangun tidur Pak Andi. Selamat kepada media online terbanyak Kompas.com. Iya, selamat untuk anugerah Fortagama Award tahun 2023. Hadiah nanti disusulkan Mas, nanti 23. Ada capaian yang sifatnya pendidikan dan pengajaran, ada juga capaian yang sifatnya kemahasiswaan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sudah hadir bersama dengan kita semua di sini, mungkin saya akan undang beberapa narasumber yang sudah membersamai kita di siang hari ini. Yang pertama, saya ingin mengundang Dr. Hempri Suyatna. Mohon berkenan Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan, mohon berkenan untuk bisa bergabung bersama dengan saya di sini. Dicie-ciein ini. Monggo Pak Hempri. Bisa lenggah. Nanti Pak Ari gongnya. Biasanya Pak Ari waktunya tidak butuh 10 menit, biasanya 30 menit. Mungkin kita ditempatkan di akhir aja Pak Ari ya. 2 jam. Oh siap Pak Andi ya. Lalu kami mengundang juga, ini salah seorang yang akan berkecimpung, bukan yang berkecimpung ya, sudah berkecimpung lama di dunia kuliah kerja nyata dan sekarang menjabat di Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat yang rencana akan dikukuhkan sebagai guru besar bulan Maret 2024 ya. Ada Profesor Nanung Agus Fitrianto dari Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat, mohon berkenan untuk juga join ke depan bersama dengan Pak Hempri. Dan juga kami mengundang Mas Amin Susiatmojo. Ini juga dari Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat yang nanti akan membahas banyak mengenai KKN ya, mungkin dari tempat dan juga kerjasamanya seperti apa. Dan juga kami mengundang dengan hormat Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Wening Udasmoro, SSM Hum DA. Mohon berkenan Prof. Wening untuk bisa menuju ke depan bergabung bersama untuk kita membahas bersama-sama capaian Universitas Gadjah Mada di bidang pendidikan dan juga pengajaran. Semoga kuat kursinya ya. Aman, aman. Semoga aman. Ya. Agak bunyi-bunyi dikit nggak apa-apa ya. Oke, sudah lama soalnya kursinya ya. Baik. Oke, sudah siap semuanya ya? Oke. Pak Ari mau diundang nggak Bang kira-kira? Oke, kita undang juga sekalian deh Pak Aris Zito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, mohon berkenan juga untuk join ke depan ya. Kita akan bahas bersama. Baik. Wah, hari ini luar biasa. Tapi tentunya para pimpinan di lingkungan Universitas Gadjah Mada ini tidak sendirian. Dari Direktorat Kemahasiswaan kita juga ada tim dari Gamma Force. Ada juga yang kemarin ikut Pimnas yang sudah berhasil membawakan piala juara umum kembali lagi ke UGM setelah kemarin direbut oleh salah satu kampus di Bogor ya. Ini terima kasih oleh tim Pimnas dan juga yang kemarin ikut kontes debat mahasiswa Indonesia atau KDMI. Sudah ada di sini semua? KDMI, Gamma Force dan juga Pimnas sudah ada? Sudah ada ya? Pimnas sudah ada? Oke, siap. Terima kasih. Juga ada teman-teman yang nanti akan membantu juga untuk yang lainnya. Saya ingin yang pertama dulu mungkin ke Prof. Wening terkait dengan capaian mengenai pendidikan dan pengajaran. UGM ini kan sudah banyak dikenal sebagai kampus inklusif ya.
ramah bagi difabel, dan juga kita sudah mengakomodir program-program yang salah satunya untuk daerah 3T. Itu capaian untuk 1 tahun atau mungkin dari rentang tahun 2022-2023. Untuk tahun 2024, Prof. Wening, apakah akan sama atau akan lebih ditingkatkan lagi, dan mungkin progresnya akan seperti apa di tahun 2024? Ya, terima kasih Mas. Jadi kan memang kampus UGM sebagai kampus yang inklusif itu ada di dalam statuta UGM dan juga ada di Renstra Rektor 2022-2027 gitu ya. Dan bagaimana kita menerjemahkan inklusivitas itu? Nah, penerjemahannya kan inklusif untuk siapa? Karena kita tahu ya bahwa pendidikan itu ternyata kan tidak bisa dicapai oleh semua. Ada yang harus mengalami satu kondisi yang sulit ya untuk bisa mencapai pendidikan tinggi, dan kita tahu ya pendidikan tinggi di Indonesia ini kan belum banyak ya sebetulnya ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, inklusivitas yang ada di UGM ini yang sudah banyak dilakukan misalnya terkait dengan 3T ya, memberikan kesempatan kepada mereka yang berasal dari 3T, dan itu dari negara sudah ada tetap 20% ya. Tetapi bahwa UGM itu memiliki aspek inklusivitas yang lain, yaitu afirmasi kepada mereka yang berasal dari wilayah-wilayah yang secara geografis itu sulit. Karena di dalam 3T itu kan ada listnya. Dan itu belum tentu mereka yang tidak ada di list itu juga bisa mengakses dengan mudah pendidikan. Sehingga ala UGM ini memang betul-betul kepada wilayah geografis yang tidak ada di dalam wilayah 3T. Nah, ini akan dilanjutkan untuk 2024. Kemudian yang lain inklusif terkait dengan disabilitas, UGM sekarang sudah memiliki Satgas layanan disabilitas, juga ada organisasi kemahasiswaan ya terkait dengan disabilitas, dan ini sebentar lagi akan disahkan peraturan rektor tentang unit layanan disabilitas, sehingga menjadi sebuah sistem di seluruh UGM. Ada aspek-aspek apa yang harus dilakukan oleh setiap fakultas, oleh universitas untuk memberikan akses lebih mudah dalam bentuk tridharma kepada teman-teman difabel. Nah, yang hal lain saya kira inklusi terkait dengan usia. Usia ini kan kita tahu ada jargon long life learning education. Nah, lembaga sertifikasi profesi kita sudah ada rekognisi pembelajaran lampau. Mas Ari juga memberikan rekognisi untuk aktivisme mahasiswa. Itu semuanya adalah bagian dari lifelong learning education yang itu akan kita kembangkan lagi tahun depan agar fresh graduate kita, alumni kita, dosen-dosen kita itu terus belajar dengan berbagai cara. Mungkin itu, Mas. Oke. Kalau terkait dengan inovasi pembelajaran, Prof. Wening, untuk di tahun 2022 hingga 2023, para istilahnya pengakses atau mahasiswa itu apakah sudah bisa adaptasi untuk bisa beralih ke konten-konten digital yang sudah disiapkan oleh UGM juga? Ya, sudah ya. Jadi kita sudah mengembangkan MOOC ya. MOOC itu UGM sudah membuat banyak, dan ada aspek-aspek di satu sisi untuk kepentingan bersama, misalnya adalah MOOC terkait dengan persoalan kesehatan. Itu kita memiliki 4 MOOC, mohon ini kalau bisa semua mahasiswa bisa mengakses ya untuk kesehatan bersama. Yang pertama adalah MOOC terkait dengan kesehatan fisik dan lifestyle. Kita tahu ya, banyak mahasiswa sekarang kalau makan nggak sehat, geprek terus tiap hari ya, atau warmindo terus tiap hari gitu ya, itu nggak sehat. Lifestyle jalan aja nggak pernah, titik-titik numpak go apa gitu ya. Jadi itu penting ya, kesehatan ya dan lifestyle. Yang kedua adalah kesehatan mental, ini penting sekali. Ada MOOC-nya, sudah ada MOOC-nya. Terus ketiga adalah kesehatan sosial, itu terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Yang keempat adalah kesehatan ideologis, anti radikalisme, anti intoleransi dan lain sebagainya, itu sudah ada di situ. Tapi di sisi lain kita juga menggait industri untuk menyebarkan keilmuannya UGM, yaitu bekerja sama misalnya dengan salah satu perusahaan perusahaan ya, salah satu provider untuk yang disebut sebagai mini MBA untuk marketing dan sebagainya, dan kita membuat banyak sekali, dan ke depan ini akan micro kredensial. Mata kuliah kecil itu bisa ditawarkan kepada semua orang, itu adalah perencanaan untuk 2024. Jadi memperbanyak micro kredensialnya UGM. Oke. Baik, terima kasih untuk kategori pendidikan luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Prof Wening, luar biasa sudah menggawangi untuk yang kategori pendidikan dan pengajaran. Saya ingin ke Pak Aris Jito. Pak Ari, kemahasiswanya UGM tahun ini top sekali Pak Ari. PIM tetap juara umum. Ya, acaranya sampai malam kemarin ya Pak Hembri, Pak Ari ya. Terus kita kontes debat mahasiswa Indonesia, kita dapat juara. Bahkan kita mendominasi untuk mahasiswa berprestasi kalau tidak salah. Untuk program sarjana kita juga mendominasi. Termasuk tim Gamma Force, itu kontes robot terbang Indonesia kita juara berapa kali Mas? Gamma Force? 7 kali. 7 kali berturut-turut. Rahasianya apa sih Pak Ari? Itu aja, simple pertanyaanku. Sebetulnya di UGM itu diuntungkan oleh inputnya udah pinter-pinter. Oh gitu. Itu harus kuakui. Tapi orang pinter itu kalau tidak dikelola dengan baik, dia pintarnya bisa untuk individual. Ya. Nah kita di UGM itu punya sistem pengembangan kaderisasi untuk pengembangan prestasi. Ditmawa membuat itu dan masing-masing aspek dikembangkan. PIMNAS, berbagai lomba kita berhasil. Sekali lagi antara input yang oke gitu, lalu sistem atau pendekatan yang terus-menerus update dengan perkembangan yang ada. Dan yang ketiga itu kami juga bersyukur karena intensitas yang dilakukan oleh para dosen untuk pembina itu juga tinggi gitu. Nah, memang ukuran sukses pendidikan itu kan tidak semata-mata sarjana, IP, cum laude gitu saja itu. Tapi lebih dari itu, ketika proses dia belajar, dia harus ditempa ke sana. Nah itu kuncinya, dan saya senang karena bangga dengan prestasi yang dikembangkan oleh para mahasiswa itu. Di tengah pada siang lain juga kita menghadapi situasi kerentanan juga ada yang dihadapi oleh mahasiswa. Tadi Bu Wening juga bercerita, UGM selalu punya inisiatif mengembangkan ide-ide inklusivitas. Ide-ide tentang pendampingan, ide-ide tentang aktif yang tujuannya adalah membantu para mahasiswa mengembangkan potensi, pada saat yang sama dia harus dilindungi atas kecenderungan potensi rentan mereka. Itu kuncinya. Dan saya kira kami juga bersyukur karena universitas sebagai universitas gede, ini kita juga harus tertantang bahwa kita tidak hanya sekedar pamer hasil di universitas yang lain, tapi kita juga kembangkan kolaborasi. Karena kemenangan sebuah lomba itu bukan terletak hasilnya semata-mata soal medali. Tetapi keberhasilan mereka ada insentif dan kelak ini mau dikembangkan kayak apa gitu. Jadi orang-orang yang berprestasi, para mahasiswa yang berprestasi itu mereka tidak hanya berhenti nanti dapat medali gitu. Kita kembangkan kerjasama dengan alumni yang kelak nanti dia akan bisa pakai itu sebagai cara jalan untuk pengembangan diri. Termasuk MBKM, itu juga bagian dari aliran untuk mengembangkan cara-cara yang paling tepat. Kami juga merekognisi Mas Adit. Jadi di luar dalam pertandingan atau kompetisi kita juara, di dalam juga direcognize. Itu SKPM, surat keterangan pendamping, SKPI, surat keterangan pendamping ijazah maupun SKS. Nah karena itu Prodi juga kita mobilisasi untuk merespon itu. Karena itu menghargai mahasiswa berprestasi tidak sekedar pada saat lomba, tapi dampak dan impactnya itu harus kita kembangkan. Dan terlebih merekognisi ini akan menumbuhkan kreativitas, itu akan tumbuh. Dan yang paling penting sebetulnya regenerasi. Saya yakin ya yang 7 kali juara itu kan ada regenerasi itu. Nah itu yang termasuk kita PIMNAS juga begitu. Maka itu saya selalu tekankan, suksesnya tidak semata-mata medali, tetapi setelah medali kita juga harus pikirkan jalan sukses dia selanjutnya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Arizito. Pak Hempri deh, saya mau ke Pak Hempri. Ini masih kaitannya dengan yang tadi disampaikan, pertanyaan saya ke Pak Arizito dan juga jawaban dari Pak Arizito. Apakah di tahun 2024 rencana Ditmawa juga akan mengulang kesuksesan yang sama atau harapannya lebih dari itu? Ya, oke, harapannya jelas lebih dari itu ya Mas ya. Jadi beberapa mandat capaian universitas ya yang dibebankan ke Ditmawan ada beberapa. Satunya adalah prestasi mahasiswa. Tadi sudah disebut. Alhamdulillah kita tahun ini beberapa juara umum ya, dan prestasi kita ada sekitar 2.300-an lebih ya dari universitas maupun juga di fakultas. Dan tahun ini juga sejarah ya ketika karena gelar Mapres dan Pimnas di UGM. Nah ini kan jarang-jarang. Mapres waktu itu awal-awal periode itu kita raih juara umum, dan saya kira juga beberapa yang kompetisi non pusprenas kita kemarin juara umum juga, yang lomba kompetisi mobil listrik Indonesia KMLI ya, kemudian juga kompetisi mobil hemat energi yang Semar itu juga kita juara. Nah artinya beberapa ini memang ya capaian kita di tahun ini, dan tentunya tadi tidak hanya soal prestasi tentunya, saya kira banyak hal yang memang harus juga dikembangkan, karena salah satu mandat capaian yang dibebankan ke Ditmawa tadi juga disinggung oleh Bu Wening dan Pak Ari, bagaimana mengembangkan kampus yang inklusif dan berbudaya. Nah itu tahun kemarin kita juga sudah launching tentang komunitas UGM Peduli. Nah ini sebentar lagi juga akan kita buatkan semacam public space ya di depan GOR itu, Joglo nanti sebentar lagi akan dibangun untuk tempat kongko-kongko, diskusi-diskusi soal isu-isu terutama mental health, isu-isu yang lain yang saya kira berkaitan dengan mahasiswa. Ini kan harapan kami bahwa itu juga menjadi bagian penting dari kegiatan mahasiswa. Termasuk juga soal kewirausahaan. Ini kan juga menjadi mandat kami ya di Ditmawa. Tahun ini kita juga salah satu perguruan tinggi yang meraih program wirausaha Merdeka Kampus itu dari 34 perguruan tinggi, salah satunya adalah UGM, dan ini yang pertama kali tahun ini ya. Mudah-mudahan tahun depan tentunya tetap kita pertahankan dan membuat nih sinkronisasi sustainability startup itu biar berkelanjutan, yang saya kira juga menjadi PR dan tantangan ke depan. Termasuk kita kan punya hajatan penting tahun depan, pemilu. Nah ya pemilu seperti yang pojok Bulak Sumur yang minggu yang lalu ya, kita sudah UGM adalah salah satu universitas terbesar dengan TPS khusus ya, 9 TPS ya, dengan 2.600-an pemilih, dan nanti ada di 9 TPS. Itu kan juga salah satu bagian dari, dan tentunya itu juga bagian dari kerja kami untuk mengembangkan bahwa TPS itu juga inklusif, karena juga melibatkan berbagai perguruan tinggi yang ada di luar yang ada di UGM. Ada 11 perguruan tinggi yang terlibat di situ. Nah ini beberapa hal tentunya mandat capaian kinerja universitas akan terus kita lakukan, terus kita kawal, termasuk soal bagaimana kemudian beberapa hal ya yang kira-kira mungkin harus kita kembangkan, soal bagaimana tadi afirmasi ya terhadap berbagai mahasiswa, termasuk soal beasiswa tadi Pak WR Ari juga sudah menyinggung. Ini yang tentunya perlu kita kembangkan sehingga mahasiswa tidak hanya sekedar soal prestasi, tapi bagaimana kemudian yang kelompok-kelompok rentan ini bisa terus terfasilitasi kuliah di UGM. Begitu Mas Adit. Terima kasih Pak Hempri, luar biasa sekali. Oke, ternyata capaian UGM itu tidak hanya terkait dengan pendidikan, pengajaran, dan juga begitu ya, boleh dibilang seperti itu. Kampus-kampus lain mungkin banyak juga yang mencontoh UGM untuk program pengabdian kepada masyarakat. Kalau boleh saya bilang, seperti kampus yang ada di Bogor, terus ada di Semarang juga seringkali istilahnya mencontoh UGM untuk program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Prof Nanung, ini hal yang sangat luar biasa yang bisa dibanggakan juga dari UGM adalah program pengabdian kepada masyarakat, yang setiap tahunnya hampir menerjunkan 7.000 lebih mahasiswa. Bahkan besok di tanggal 15 Desember kalau tidak salah akan ada penerjunan KKN untuk periode 4, dan itu khusus untuk program KKN pemilu kalau boleh saya sebut seperti itu. Apa sih sebetulnya misi dari KKN PPM UGM? Visi misi besarnya itu apa? Sehingga KKN UGM bisa bertahan sampai sekarang ini. Bahkan di tahun 2023 kemarin dilepas langsung oleh Menkop UKM kalau tidak salah ya. Dan itu mendapatkan tanggapan yang sangat luar biasa. Apa sih yang membuat KKN PPM bisa survive sampai sekarang dan masih menjadi yang terbaik di Indonesia? Cek. Luar biasa. Matur nuwun Mas Adit. Kayak tesis ya Prof. Pertanyaannya. KKN UGM tidak akan bisa sebesar ini tanpa dukungan dari banyak sekali pihak. Baik itu internal UGM sendiri ataupun dari eksternal UGM sendiri.
Sampai saat ini kami sudah mencatat bahwa dari pihak kementerian dan lembaga, dari pihak perusahaan, dari pihak Kagama, semuanya eksternal, ini dukungannya luar biasa. Sudah kami catat semua. Ada yang bisa memberikan in-kind fasilitasi, supporting program, tiket, itu pun sudah disediakan oleh beberapa mitra kami. Dan kalau internal kita tidak meragukan bahwa kemudian dari Senat juga mendukung, pimpinan universitas mendukung, fakultas, prodi semua mendukung. Ini menjadi satu kekuatan KKN UGM sehingga bisa moncer seperti ini. Di tahun 2023, 8.000 tidak kurang dari 8.500 mahasiswa, Mas. Diberikan ke seluruh provinsi kecuali provinsi yang pengembangan yang Papua saat ini. Papua Tengah belum, Pegunungan belum gitu. Selepas itu yang Papua Barat, Papua itu pun sudah ada KKN PPM UGM. Artinya apa? Ini kepercayaan yang luar biasa dari pihak universitas untuk memberikan kesempatan pembelajaran kepada anak-anak kita memahami Indonesia itu luas sekali. Oleh sebab itu ini terus kami selenggarakan. Terkait dengan tema tadi Mas Adit sampaikan, wah di tahun 2024 memang kami sangat mengkhususkan kepada sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan pendewasaan dan juga sosialisasi dan pemantauan pemilu. Ini penting sekali karena 2024 kita punya pesta demokrasi, penguatan terhadap kewarganegaraan. Ini juga luar biasa dan kemarin juga dari pihak KPU dan juga Bawaslu sudah kita berikan kesempatan untuk secara langsung memberikan pemahaman dan juga pengertian-pengertian begitu metodologi kepada anak-anak kita yang nanti akan ikut membantu. Nah tentu sinergi dengan samping ini gitu, kakanda saya di samping ini juga nanti semakin luas, semakin mahasiswa dalam jumlah yang lebih besar mungkin akan bisa di delivery di sekitaran Jogja untuk ikut mensukseskan pemilu tersebut. Oleh sebab itu KKN akan terus seperti itu. Nah bagaimana dengan supporting asing gitu ya, saat sampai dengan tahun 2023 tidak kurang dari 10 negara itu memberikan mahasiswanya kepada UGM untuk ikut KKN. Ada yang dari Jerman, meskipun ini IUP juga oke gitu ya. Ada yang dari Jerman, ada yang kalau cuman sekitar Asia Tenggara itu Malaysia, Vietnam, Myanmar itu sudah biasa lah begitu mengirimkan ke kami dan nanti sekitar bulan Januari, Februari, Maret itu akan ada dari Jepang juga yang datang. Mereka sangat tertarik dengan KKN kita. Bagaimana cara mendelivery method KKN ini di masyarakat, sehingga ini juga menjadi satu potensi kita semuanya. Dan sampai saat ini begitu ya, kepercayaan itu sangat besar Mas, sehingga memang secara visi, misi, tujuan KKN adalah kuliah, ada proses pendewasaan anak-anak kita, itu jelas. Profiling juga luar biasa dalam mensupport kami, publisitasnya harus ditingkatkan, kemudian penguatan kepada database dan sebagainya, ini menjadi fokus-fokus kami di di akhir-akhir ini, sehingga harapannya nanti di tahun 2024 ketika jumlah mahasiswa itu akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa di UGM, kami tentu harus siap untuk mengorganize lebih baik lagi. Baik. Makaten, terima kasih Prof Nanung, luar biasa sekali. Kalau mungkin ya saya ingin mungkin lebih diperinci lagi, ada Mas Amin di sini. Mas Amin, ada kalanya mungkin kita seringkali mengirimkan mahasiswa ke luar Jogja. Tapi kalau di sekitaran kampus perhatiannya dari UGM gimana Pak Samin? Oke. Untuk beberapa kegiatan KKN yang ada di seputaran, kami menyebutnya sebagai ring 1 begitu. Pak WR Ari sudah membuat rumus baru dengan jadi komunitas belajar dan berdaya. Nah, tentunya yang paling dekat itu kan adalah Sintuadi, kemudian yang ada di Catur Tegal dan di Terban. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini itu otomatis juga menjadi bagian dari masyarakat yang kemudian akan lebih mempermudah untuk mendekatkan UGM kepada masyarakat begitu ya. Saya masih ingat betul pada waktu pembekalan Pak WR Ari menyampaikan kepada mahasiswa jangan hanya numpang tidur di kos-kosan, tapi ikutlah kerja bakti, ikutlah ronda. Nah, ikutlah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang artinya dengan semakin memperbanyak mahasiswa itu beraktivitas di masyarakat, itu akan menunjukkan bahwa kepedulian UGM kepada masyarakat di seputar kampus itu besar. Dan kami sudah mencantangkan bahwa di setiap periode KKN itu akan selalu ada mahasiswa yang ditanam, bukan ditanam ya Mas ya, ditempatkan
nek ditanam nanti berbuah, ditempatkan di seputar kampus. Dan itu juga selaras dengan yang disampaikan Pak Nanung juga, bahwa masukan-masukan dari pemerintah daerah, terutama dari kelurahan, itu kemudian juga akan menjadi bekal, sehingga salah satu yang kemudian diprogramkan master plan desa. Nah, keterlibatan dosen-dosen UGM dalam hal ini untuk kemudian menghilirisasi hasil penelitian dan pendidikannya lewat master plan desa itu, ternyata membuat desa bisa berkembang lebih cepat lagi. Sebagai contoh, ini langsung saja ambil kasus, kan sekarang kita baru banyak-banyaknya soal sampah gitu kan. Nah, di DPKM kemarin baru saja menyampaikan untuk Bu Wiratni itu mendapatkan hibah teknologi tepat guna berkaitan dengan pengolahan sampah. Dan itu dilaksanakan di Kelurahan Sinduadi. Siapa yang melakukan? Warga masyarakat. Lalu teknologinya dari UGM. Pendampingannya dilakukan mahasiswa KKN. Lalu siapa lagi? Dosen-dosen lain yang terlibat juga diikutkan. Sampai kemudian kemarin kita sempat juga ketemu dengan teman-teman dari Fakultas Teknik, FKKMK, untuk bareng-bareng mengeroyok yang namanya persampahan di Sinduadi itu supaya bisa terkelola dengan baik. Artinya mini-mini project ini kalau kemudian bisa kita sebarkan di sekitar kampus yang lain, itu akan menjadi model-model yang akan istilahnya membuat bahwa UGM itu memang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Gitu Mas Adit ya. Oke, kalau untuk skema KKN tahun 2024 akan banyak berubah enggak? Ini enggak tahu Prof Nanung atau Pak Amin yang cocok. Matur nuwun. Secara prinsip aturan akademik terhadap KKN tidak akan berubah. Apa yang akan kita kembangkan di tahun 2020 kolaborasi dengan kampus-kampus yang ada itu akan kita genjot Mas Adit. Kenapa begitu? UGM boleh maju sampai kemanapun, tapi kalau kampus sekitar lokasi di situ nggak terlibat itu kurang adil. Kita sudah banyak memulai misalnya dengan Universitas Haluoleo Kendari. Kita sharing program, kita matchkan waktu untuk pelaksanaan, kita supervisi bersama, ada komunikasi antara mahasiswa dan mahasiswa kita. Itu akan kita genjot. Meskipun sudah ada 5 kampus yang saat ini sudah komunikasi baik dengan kami, sudah menentukan lokasi-lokasi prioritas yang akan dikembangkan bersama-sama. Jadi kolaborasi itu bisa dalam satuan waktu tertentu bersama, bisa saling bersikinambungan, bahkan komunikasi antar tempat yang sedikit beda pun itu juga bisa kita kerjakan. Dan itu akan terus kita genjot begitu supaya kemudian anak-anak kita juga memiliki kesempatan untuk berketemu dengan teman-temannya di kampus yang lain. Gitu. Oke, luar biasa. Ini saya jujur terharu sebagai salah seorang dan saya sebagai salah satu yang ya ibarat kata mendukung juga itu, jadi kayak seolah-olah ya alhamdulillah gitu ya. Ternyata UGM kampus yang besar ini SDM-nya luar biasa, didukung juga oleh para pimpinan yang juga luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan di depan. Saya ingin kembali lagi ke Prof Wening. Prof Wening, dewasa ini kan, ini kan Pak Ari ke beliau itu ya. Prof Wening, akhir-akhir ini dewasa ini kita juga dihadapkan dengan 17 SDGs dari PBB. Ini agak sulit pertanyaannya Prof Wening, kayaknya saya cocok jadi dosen penguji tesis ini. Prof Wening, gimana kontribusi UGM untuk bisa istilahnya memenuhi target SDGs dari yang sudah diterapkan oleh PBB? Ya. Jadi kalau kita pikir sebetulnya UGM itu sangat SDGs. Sangat ya? Sangat SDGs. Sekarang saya tanya, SDG 1, no poverty. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman KKN dari zaman dulu sampai sekarang? Itu kan semuanya bekerja untuk no poverty. Membantu masyarakat desa, meningkatkan ekonominya, produktivitasnya, itu sangat SDGs gitu. No hunger. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di tempat-tempat KKN seperti kayak kemarin yang sering sekali saya beri contoh di Banten itu, teman-teman KKN membuat teknologi terapan, yaitu membuat alat untuk membuat telur asin, karena di situ memproduksi telur bebek. Tapi kalau dijual kan tidak selalu habis ya, satu hari kadang mungkin jadi rusak. Maka para mahasiswa itu membantu membuat alatnya. Yang tadinya kalau bikin telur asin itu 4-5 hari harus dikom pakai garam dengan abu dan sebagainya, ini hanya 24 jam.
Itu alatnya sangat sederhana diciptakan oleh mahasiswa. Dengan ekonomi yang kuat menjadi no hunger. Apa yang tidak dilakukan di KKN yang tidak 17 SDGs? Itu nggak ada. Semuanya adalah SDGs. Cuman kita ini sekarang menggerakkan bahwa itu loh yang kita lakukan semua itu adalah SDGs. Kita mengklaim bahwa kita sudah melakukan dan itulah UGM. Coba teman-teman melihat ya mulai dari statuta, semua peraturan sampai ke Renstra Rektor, semua yang ada di situ UGM itu adalah untuk kebermanfaatan masyarakat. Jadi teknologi-teknologi yang diciptakan juga teknologi untuk kebermanfaatan masyarakat dan semuanya itu sebetulnya terangkum di dalam SDGs. Seperti itu, Mas. Kalau boleh saya kepo sedikit. Dari 17 itu ada nggak yang UGM belum capai? UGM itu semua. Jadi ketika kami melihat ya, SDGs-nya UGM 1 sampai 17 itu kita kan pada waktu itu ingin melihat mana sih yang paling kuat sehingga kita pilih ya sebagai kita pilih 4 aja deh gitu. Tapi ternyata semuanya rata. Semuanya rata gitu ya. Makanya kemudian kita ya akan genjot semua karena memang kita melakukan semua. Fakultas 1 itu mungkin beda dengan fakultas yang lain. Betul. Fakultas 1 itu kuat di health. Fakultas kedokteran gigi dan lain sebagainya kuat di health. Tapi fakultas yang lain itu kuat di aspek lain. Jadi silahkan semuanya diperkuat masing-masing. Dan gemborkan itu ya bahwa itu adalah bagian dari kontribusi kita kepada Sustainable Development Goals. Gitu. Oke. Bicara selain SDGs, kita anugerah Dikti-Ristek itu juga lumayan banyak. Lewat salah satunya MBKM kalau boleh saya bilang. Kita mengirimkan mahasiswa ISMA terbanyak. Lalu kita program pertukaran mahasiswa Merdeka juga salah satu yang terbanyak. Tahun depan, kalau misalnya UGM masih didaulat menjadi tuan rumah lagi MBKM, kalau misalnya tidak deh, apakah akan masih sama Prof. Wening untuk capaian itu? Ya, saya kira malah akan meningkat ya. Menurut saya loh ya. Oh ya, harapannya. Ya. Karena sebelum-sebelumnya kan kita nggak terlalu ngepen ya di MBKM, tapi sekarang kan ngepen itu apa, Bos? Ngepen itu fokus, ya. Tapi sekarang kan orang sudah mulai bekerja, fakultas-fakultas sudah mulai bekerja untuk itu, gitu ya. Dan sebetulnya kan UGM itu juga sudah melakukan banyak hal. Misalnya dosen produktif. Dosen itu menghasilkan banyak hal ya, tidak hanya nulis di jurnal internasional bereputasi. Mereka ada yang nulis di koran, ada yang menulis di media-media yang lain, menulis buku, banyak hal. Itu semuanya kontribusi. Jadi sebetulnya dari MBKM ya, mahasiswa kita keluar udah jadi dulu. Pertukaran mahasiswa kita dengan luar negeri itu udah dari dulu. Kemudian kerjasama kita di KKN ini misalnya, mana yang kita nggak kerjasama ya? Misalnya KKN kerjasama dengan desa kan, berapa ratus desa saja, dengan kabupaten kota madya itu berapa ratus saja. Kita sebetulnya sudah banyak sekali ya. Memang itu bagian dari MBKM-nya UGM dan itu sudah ada sejak sebelum terminologi MBKM itu muncul ya. Baik. Seperti itu. Terima kasih Prof. Wening. Saya rasa ada teman-teman media di sini, ada yang mau bertanya terkait dengan capaian UGM nggak, teman-teman media? Ada? Oh, Mas David. Media cetak terbanyak memberitakan tentang UGM. Luar biasa. Terhormat sekali. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada UGM yang jadi juara PIMNAS tahun ini ya. Dan yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan PIMNAS. Nah ini apakah yang mahasiswa yang juara-juara di PIMNAS itu apakah mungkin tahun-tahun sebelumnya itu apakah linear dengan kesuksesan dia di karir dia ya, di kehidupan nyata? Apakah semua bisa moncer gitu, sukses? Apakah ada perlu juga upaya-upaya dari UGM untuk terus meningkatkan kualitas untuk mengonversi tadi prestasi tadi menjadi
ya jadi manusia yang unggul gitu. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Mungkin disimpan dulu, saya sudah mencatat juga. Ada pertanyaan lain mungkin? Oh, Mbak Devi. Dengan MBKM, mungkin saya lebih menyoroti bagaimana dampak MBKM kepada mahasiswa ini kemudian di dunia kerja, apakah sudah ada dan seperti apa di UGM sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pas ini mungkin Prof. Wening dan juga... Pertanyaan penting bahwa PIMNAS ini hanya satu event dari sekian banyak cara kita mendiagnosis, membangun karakter. Karena itu kunci suksesnya bukan terletak pada semata-mata perolehan medali, tapi dia harus UGM memfasilitasi kerjasama ke berbagai industri, ke berbagai lembaga yang tujuannya untuk menempa mereka, termasuk melakukan pilihan-pilihan di mana dia mengembangkan diri lanjutan. Itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah kalau dulu-dulu gimana? Apakah mereka yang berprestasi itu juga berkorelasi positif pada di dunia kerja gitu ya? Kalau kita pengalaman sejauh ini Mas, saya waktu kami itu mendesain tentang rekognisi aktivisme ke dalam akademik, saya itu percaya orang-orang sukses itu tidak semata-mata di kelas. Ya, tidak sekedar patuh pada dosen, terus kemudian dapat IP itu saja. Lebih dari itu karakter leadershipnya. Misalnya begini, keberhasilan mereka juara debat atau juara robotik gitu. Itu kan sebenarnya kreativitas yang diperoleh di dalam proses pembelajaran, itu harus direkognisi. Dan biasanya mereka ini ke depan, ya pengalaman sejauh ini, mereka akan berprestasi di berbagai tempat. Tinggal fase transisi, ya fase dia untuk lulus, terus kemudian setelah itu dunia kerja baru. Ini tugas alumni yang kita kembangkan untuk membuat jaringan itu makin terbuka buat dia. Pengalaman sejauh ini banyak sekali menunjukkan bahwa prestasi mereka itu menjadi modalitas dia sukses di kemudian hari. Maka itu fakultas apapun di UGM itu harus mau saling belajar. Kalau ngomong politik misalnya, ini kan nggak perlu harus belajar di Visipol. Ternyata media sosial pun mampu membantu untuk mereferen, tetapi bukan ilmu politiknya, perilaku politik, dinamika politiknya. Nah, frame leadership ini kita bekali ke sana. Termasuk teknologi. Orang belajar teknologi itu termasuk pertanian ya. Ternyata banyak sekali akses pengetahuan yang mau tidak mau kita menjangkau ke sana gitu. Karena itu Mas, kerjasama UGM dengan berbagai lembaga industri, kerjasama dengan lembaga-lembaga profesional yang tujuannya mengembangkan karir mereka. Kita kan punya karir desk ya. Karir desk itu tujuannya juga memfasilitasi kerjasama, termasuk pilihan-pilihan mengalirkan mereka kerja gitu. Nah, apalagi sekarang ini konsep kerja beda dengan zaman saya ya. Konsep kerja ini mahasiswa sekarang lulus bisa menciptakan lapangan kerja baru dengan kreativitas mereka, teknologi yang makin berkembang. Nah, ini universitas nggak mungkin hanya menggunakan indikator lama. Ya, mau tidak mau kita harus kreatif. Bahwa belum sempurna, kita harus terus-menerus berupaya ke sana. Itu catatan saya Mas ya, yang soal pilihan-pilihan teman-teman PIMNAS yang sukses PIMNAS itu. PIMNAS itu kemarin kita 62 ya, apa itu judul dengan jumlah anggota yang kesana itu banyak sekali, luar biasa dan banyak orang mau belajar. Tapi kami akan kami bangga ya atas nama universitas pada mereka dan akan lebih bangga jika UGM juga akan membuka link-link pasca mereka juara agar pengembangan dirinya terus dilakukan begitu. Bisa diteruskan ke regenerasinya gitu ya. Itu. Oke. Paham sekali saya. Biar Pak Wening aja ya. MBKM betul. Biar bagi tugas, Pak. Makaryo. Ya, jadi kan ini memang sebetulnya memiliki sisi yang sangat positif bagi mahasiswa. Karena begini, ketika seseorang itu melakukan magang misalnya, ternyata industri ini kemudian menjadi tahu kualitas mahasiswa tersebut. Kemudian ketika dia melakukan rekrutmen, maka dia akan ingat pada yang sudah magang di tempat mereka. Jadi sebetulnya magang ini, bahkan beberapa perusahaan itu sudah membuat ya semacam ini ya, tanda ya, ini dulu pernah ikut program magang kita enggak, gitu, dalam perekrutan. Gitu. Jadi ini menjadi penting mengapa kemudian track record, mereka membutuhkan track record mahasiswa.
Nah, mahasiswa yang kemudian sudah magang, maka dia dekat dengan itu ya, tempat dia nantinya akan bekerja gitu. Jadi saya kira MBKM ini kemudian membuka banyak sekali akses kemudahan bagi mahasiswa untuk bisa masuk ke dunia kerja dengan lebih mudah gitu ya. Termasuk juga nanti mahasiswa yang ke luar negeri. Mahasiswa yang dikirim ISMA ke luar negeri, kalau saya lihat itu banyak yang kemudian melanjutkan S2-nya itu ke tempat mereka dulu melakukan pertukaran mahasiswa tersebut. Jadi mahasiswa saya di FIB itu banyak yang kemudian setelah pertukaran mahasiswa yang dibayar oleh ISMA, kemudian mereka melanjutkan ke jenjang selanjutnya di perguruan tinggi tempat dia melakukan pertukaran. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ening. Tadi kalau saya melihat juga ada mahasiswa yang kemarin, nah ini salah satu judul yang menarik dan kemarin juga mendapatkan, ini kalau tidak salah emas presentasi dan juga mendapatkan perak untuk posternya. Wah ini luar biasa. Ada Mbak Anissa Komsah Salsabila selaku ketua tim PKM RSC ini. Mana ini Mbak Anissa? Boleh maju ke depan Mbak Anissa? Boleh maju aja biar dilihat sama Prof. Ening dan juga Pak Arizito ini. Ini yang buat WhatsApp. Oke. WhatsApp untuk menemani kesepian para mahasiswa. Itu apa latar belakangnya itu? Saya boleh tahu nggak? Ya, sebelumnya selamat sore Bapak Ibu. Jadi awalnya saya dan juga satu orang lainnya anggota adalah bagian dari Center for Public Mental Health. Nah, ya di situ kami juga lihat, oh baik Pak. Kami juga melihat kalau mahasiswa ini kan prevalensinya angka masalah kesehatan mental dan juga gangguan mentalnya kan tinggi ya Mas dan Pak Ibu gitu. Dan di situ salah satunya juga yang lagi rame dan teman-teman bahkan saya sendiri juga merasakan itu kesepian gitu. Nah terus kami juga brainstorming dengan Bu Indra juga ada di sini, dosen pendampingnya. Nah kemudian ya betul Bapak psikologi. Kemudian yaitu berfokus ke kesepiannya. Terus itu kan sekitar bulan Februari ya Mas dan Bapak Ibu. Dan Februari itu sedang marak tentang artificial intelligence-nya gitu. ChatGPT sedang marak. Jadi di situ kami berpikir nih kalau misalnya ChatGPT ini bisa untuk alat konsultasi gitu. Jadi di sini di PKM ini yang kami buat adalah kami mengintegrasikan ChatGPT ke bot WhatsApp sebagai alat konsultasi gitu. Begitu sih Mas. Oke, kalau kemarin saat presentasi saat PIMNAS ada kendala nggak? Saat presentasi sepertinya lancar-lancar saja. Wah, ini tergantung pembinanya. Kalau pembinanya Bu Indra mungkin lancar ya? Alhamdulillah. Oke, kalau mungkin harapannya mungkin untuk universitas bisa. Kalau dari saya sendiri sih mungkin dipertahankan ya Mas, karena saya merasa sudah banyak didukung gitu. Secara fasilitas juga sudah sangat bagus ya untuk UGM. Iya, termasuk latihannya sangat banyak dan cukup capek juga sebenarnya. Cukup capek tapi menghasilkan hasil yang luar biasa ya. Kemarin saat PIMNAS tahu ternyata dapat emas untuk presentasi dan perak untuk poster, gimana perasaan timnya? Oh kalau boleh saya cerita nih Mas, waktu pengumuman. Kan itu malam banget ya, jam berapa ya itu? Jam 10-an? Jam 1:30. Kalau yang presentasi itu udah lebih dari jam 12. Gitu. Jadi waktu pengumuman itu kan seperti biasa favorit dulu yang diumumkan, favorit, kemudian perunggu, kemudian perak gitu. Nah waktu sudah sampai perak itu, terus kan bukan kami, jadi dari universitas lain gitu. Waktu sampai perak, teman saya ada yang bilang, wah nice try. Maksudnya udah nih gak bakal dapat gitu. Hopeless lah ya mungkin ya waktu itu. sekali Mas, betul. Terus ternyata waktu emas saya dipanggil gitu. Terus teriak itu semua langsung satu kontingen UGM gitu, ramai banget. Wah itu yang udah pada tidur 12:30 pada bangun semua kali ya? Oh nggak ada yang tidur. Oh nggak ada yang tidur. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Tepuk tangan dong untuk PKM RSH, kontingen PIMNAS UGM. Terima kasih, silakan duduk kembali. Di sini juga ada tim kontes debat mahasiswa Indonesia. Sebenarnya saya agak takut ngundangnya, takut di debat. Sama Mbak Anissa Puspita Kamelia. Mungkin salah satu aja? Mas Use? Atau Mbak? Oh Mas Use aja, boleh Mas Use sini, Mas Use. Oke. Nah, saya tanya aja sekalian Pak Ari ya. Mau diajak debat sama Pak Ari katanya. Oke. Mas Use dari fakultas mana?
EB, Ekonomika dan Bisnis. Oke. Kontes debat mahasiswa Indonesia. Suka debat Mas memang? Iya, suka Mas, dari SMA sih. Oh gitu ya. Tapi nggak suka debat orang tua kan ya? Enggak suka. Oh, enggak ya? Dosa itu. Oh iya. Mas, kok bisa dapat juara kontes debat itu gimana Mas? Persiapannya apa aja? Kalau debat itu kan sebenarnya mungkin agak beda dari kompetisi lain ya. Kalau saya pribadi sih mungkin lebih merasa kalau itu tuh investasi jangka panjang. Jadi kan saya sudah debat dari SMA dan kebetulan pas di SMA itu saya masuk tim World School Debating Championship buat tim Indonesia. Dan terus setelah saya masuk SMA itu kan saya bingung masuk kuliah di mana, milih kampusnya yang apa. Nah saya tuh sebenarnya salah satu pertimbangannya selain dari kualitas kampus, saya tuh melihat kayak tim debat mana sih nanti di kampus itu yang cukup bagus. Nah kebetulan ya saya melihat tim debatnya UGM itu kan kayak menang-menang terus ya. Terus habis itu saya ya masuk ke sini, terus ya kebetulan saya kan ikut UKM English Debating Society. Nah di IDS itu sudah ada sistem pelatihan yang baik, kayak ada kurikulumnya itu harus seperti apa, ada pelatih-pelatih yang berasal dari alumni-alumni yang juga sebelumnya pernah menang KDMI dan NUDC. Jadi ya saya rasa karena selain dari usaha dan kerja keras, mungkin semuanya berkat bantuan dari teman-teman dari IDS sih, seperti itu. Oke, Mas, kalau support dari Universitas Gadjah Mada sudah sejauh mana untuk support untuk lomba KDMI? Sebenarnya cukup banyak ya, karena kan di lomba KDMI sama NUDC itu kan cukup berbeda dari tingkat sekolah, tingkat debat sekolah kayak NSTC atau LDBI. Perbedaannya mungkin lebih di arah kalau NSTC LDBI itu lebih dibina sama provinsi, jadi anak-anak tuh mendapatkan kayak akomodasi dan lain-lain itu semuanya dari dinas provinsi. Tapi kalau persiapan KDMI dari mulai pelatihan itu kita disediakan ruangan secara eksklusif di Gedung Kreativitas Mahasiswa F11 itu tiap minggu buat berlatih di sana. Atau kalau nanti ada berbagai macam sebelum KDMI itu kan biasanya ada kompetisi-kompetisi buat persiapannya Mas. Jadi sebelum kita KDMI dulu, tim dari Ditmawa dan Kreativitas Mahasiswa selalu menyediakan ruangan konsumsi dan lain-lain buat kita latihan. Terus habis itu semua bantuan finansial dan ya kebetulan pas kita KDMI juga didampingi oleh salah satu pembina dari Ditmawa. Jadi menurut saya memang UGM sudah sangat suportif sih kalau dibandingkan kampus lain seperti yang Nggak salah milih UGM berarti? Iya benar. Wah, itu poinnya di situ, nggak salah milih UGM. Ada UKM debatnya juga, juara terus UKM debatnya. Apalagi kalau sudah ada Mas Jose dan juga salah satu tim lagi, regenerasinya pasti akan lebih mantap lagi. Amin ya Mas. Oke, Mas Jose silakan duduk kembali. Semoga bisa ikut juara lagi. Wah, Mas Jose semester berapa kalau boleh tahu? 3. Oh masih maba berarti ya? Maksudnya tahun kemarin mabanya. Iya, oke, luar biasa loh. Maba semester 3 udah berani ikut lomba debat gitu ya, karena memang dari SMA sudah siap debat ya. Oke, silakan duduk kembali Mas Jose. Terakhir nih, Gamma Force, boleh sama saya maju ke depan salah satu. Kalau di nama itu ada Mas Yonatan sama Mas Hansha. Nah, boleh salah satu deh, maju ke depan sini. Katanya 7 kali berturut-turut loh Pak Ari, Wuning. Ini nggak main-main loh, mungkin baru satu UKM yang kaitannya sama robot terbang, itu baru menjuarai 7 kali berturut-turut. Ya, mikrofonnya Pak Ari. Nah, Mas, kok bisa ya Mas? Udah itu aja. Enggak berturut-turut sih. Sebenarnya yang berturut-turut itu udah 5 kali dari 2015 kan. Cuma sempat pernah nggak juara umum itu di tahun 2020. Itu saat kita mengalami COVID. Nah itu kan kita lockdown juga kan. Nah saat itu karena keterbatasan jam untuk menggarap dan latihan, akhirnya kita nggak juara umum. Tapi di tahun berikutnya 2021 dan 2023 sekarang kita juara umum kembali. Iya. Iya, berarti terpotongnya hanya karena COVID ya? Iya. Kalau nggak ada COVID 8 kali berarti ya? Benar. Sama kemarin sekali memang ya. Tapi sombongnya ini apa ya istilahnya ini sembodo gitu ya, masih bisa dipertanggungjawabkan. Dukungan UGM selama ini untuk tim Gamma Force apakah sudah cukup sangat baik malahan mungkin? Mungkin kalau untuk dukungannya udah sangat baik, terutama udah mendukung kita juga untuk latihan presentasi kemarin di Ditmawa, disediakan juga karena kan kita sebenarnya tim robot terbang itu kan kebagi menjadi 2 ya. Ada yang tim untuk menjalankan misinya dan juga tim untuk pengembangan teknologi. Nah, untuk mengembangkan teknologi itu kita mengembangkan teknologi dan juga yang nantinya akan dijual di
pasaran secara umum. Oleh karena itu membutuhkan presentasi lombanya. Nah, kemarin difasilitasi juga oleh Ditmawa, serta Ditmawa juga memberikan banyak bantuan lah seenggaknya buat kita. Kayak contohnya memberikan mobil, fasilitas untuk, kan kita juga lomba pernah latihan juga di lapangan Pancasila. Nah, itu juga diberi akomodasi secara pick up juga untuk akomodasi dari sekre kita ke lapangan Pancasilanya gitu. Mas, harapannya untuk Gamma Force tahun depan juara KRTI lagi nggak? Kalau ada? Bismillah. Mas, jenengan semester berapa, Mas? Saya semester 7. Wow, udah mau selesai. Dulu KKN di mana? Ini kan karena Gawapers itu kan lombanya 2 kali, ada yang nasional sama regional. Nah, yang regional itu bertepatan di KKN periode 2. Nah, makanya sekarang saya baru mau KKN di periode 4. Oh iya. Ikutnya yang besok Desember atau yang? Iya, yang besok Desember. Besok Desember ini, berarti? Wah ya, buat robot yang bisa nyoblos pemilu gitu mungkin ya? Oh, memantau pemilu. Oh, TPS-nya mungkin ya. Oke, penyebaran TPS-nya di mana aja nih? Nanti komunikasi sama tim KKN. Iya. Ya, nanti. Nah, itu betul sekali. Rencana mau KKN di mana? Di Kepulauan Seribu. Oh, Kepulauan Seribu. Iya. Jakarta aja lah. Aslinya mana? Saya aslinya Tangerang Selatan. Oh, Tangsel, dekat berarti. Tapi pulang berapa kali ya maksimal? Izin tuh, nggak boleh. Pan atribut KKN. Kayaknya UGM ini sempat ini ya, viral nih. KKN UGM tuh luar biasa. Dapat tas, dapat kaos, dapat topi, dapat lanyard, dan tetek bengeknya. Setuju nggak? Setuju. Memang UGM sebagus itu ya? Bagus. KKN UGM-nya juga bagus ya? Bagus. Tadi di awal saya menyampaikan KKN UGM paling top di antara kampus lain, juga setuju ya? Setuju. Wah, keren. Ya ini brainwash saya ternyata berhasil ya. Tim KKN mungkin kasih royalti ke saya. Mas, terakhir Mas, untuk pesan-pesan mungkin bisa menjadi perwakilan juga untuk tim KMDI yang ikut lomba KMDI, tim Pimnas, dan juga tim Gamma Force. Terutama mungkin untuk fasilitas yang ada di UGM, apakah perlu ditambah dan lain sebagainya? Mungkin kalau misalnya pesan-pesan ya, mungkin kalau bisa ditingkatkan semakin baik dan semakin banyak bisa ditambah juga gitu. Biar kita juga makin berkembang dari segi selain akademiknya kan, dari lomba lainnya secara nasional, baik robotika, terus kayak debat dan Pimnas juga kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Harapan semua mahasiswa disampaikan oleh tim Gamma Force. Terima kasih Mas, silakan duduk kembali, tim Gamma Force luar biasa. Oke, baik, dan sebagai penutup mungkin kita mau ada Dies juga. 74 tahun UGM pengennya seperti apa sih, dan mungkin untuk tahun 2024 juga. Dimulai dari Pak Hembri deh. Ditmawa tentunya kita harapkan secara prestasi tetap berjalan dengan meningkat ya, tetap bertahan, tapi sisi lain bahwa tentunya berbagai hal-hal misalnya kerentanan mahasiswa dan sebagainya juga bisa teratasi, artinya tadi, dan juga mendorong kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lebih inklusif dan berbudaya. Itu kira-kira yang menjadi harapan kami ya, termasuk tadi per 1 Januari kita akan kick off resmi ya, kita akan sudah mulai resmi untuk rekognisi ekstrakurikuler, meskipun kemarin sudah kita launching hari kemarin ya, tapi per 1 Januari harapannya nanti aktivisme itu menjadi sebuah bagian integral dari kegiatan mahasiswa, tidak segan-segan untuk ikut lomba, ikut kompetisi, ikut kewirausahaan, ikut pemberdayaan, ikut proyek-proyek sosial, ikut organisasi dan kepemimpinan, karena itu juga akan bisa direkognisi ke 1 atau 2 SKS ataupun ke wilayah ke SKPI tadi. Jadi ya kita harapkan semuanya berjalan dengan baik Mas Adit dan tentunya bisa lebih baik. Siap, terima kasih Pak Hembri. Prof Nanung, untuk program KKN terutama. Siswa keluar dari kampus itu bukan tanpa resiko Mas Adin. Jadi saya nyuwun semoga diberikan keselamatan, itu yang pertama. Jadi adik-adik bisa melaksanakan KKN dengan baik, pulang selamat, segoliwet begitu, banyak belajar, banyak mendapatkan informasi dari masyarakat dan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Terkait dengan tahun depan karena ada pemilu, kalau kemudian ini nanti distorsinya terlalu besar, begitu itu juga berisiko. Sehingga nyuwun muga-muga tetap aman sehingga semuanya tidak hanya KKN bisa berjalan dengan baik, begitu dengan nyaman supaya tetap ya Indonesia ini just gitulah, kita tunjukkan ke luar negeri gitu. Monggo Mas Amin. Siap, terima kasih. Baik, dari sisi kegiatan pengabdian masyarakat, kami akan lebih banyak mengajak Bapak Ibu dosen lagi untuk
lebih memperbanyak hilirisasi hasil-hasil penelitiannya dan pendidikannya juga lewat komunitas-komunitas yang ada di sekitar kampus. Bisa lewat kegiatan yang langsung dibina oleh dosen ataupun lewat mahasiswa yang pada akhirnya KKN itu. Dengan meningkatkan jumlah hilirisasi tadi, maka teknologi yang akan disampaikan kepada masyarakat juga semakin banyak, UMKM yang akan terbina juga semakin banyak, kemudian juga masyarakat akan menerima manfaatnya juga semakin besar. Sehingga dampak UGM untuk masyarakat tidak hanya di sekitaran kampus, tapi juga ke lokasi-lokasi yang lainnya. Begitu Mas Adit. Siap, terima kasih Mas Amin. Prof Wening. Ya, kalau dari sisi saya ya, terutama untuk mahasiswa, saya berharap mahasiswa kita semua itu tangguh. Tidak hanya secara intelek, juga secara fisik, secara mental. Mereka tangguh gitu. Kenapa? Ya, karena itu komponen-komponen yang memang harus kita miliki ya untuk menghadapi kehidupan yang bisa dikatakan mudah, tapi bisa dikatakan juga sulit ya. Indonesia 2045 katanya menjadi salah satu negara perekonomian terkaya di dunia, nomor 4 gitu ya. Nah itu ibaratnya kalau kita ini umur waktu muda nggak bisa makan gitu ya, waktu kos makan aja nyari yang murah-murah gitu. Giliran sudah tua udah nggak bisa makan apa-apa karena apa? Diabetes, asam urat, asam lambung dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Langsung dibahas nih Pak Ari. Jadi intinya adalah kuat ya, tangguh, intelektual, fisik, mental supaya ketika nanti 2045 kalian semua itu menjadi manusia yang adult gitu, itu bisa menikmati ya kekayaan Indonesia yang katanya nomor 4 di seluruh dunia itu. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Terakhir Pak Aris Jito, waktu 2 jam dimulai dari sekarang. Silakan.